luas atau tidak pasti ada plus minusnya ketika tampil di galeri ya gitu. Dan fungsinya galeri kan sebagai apresiasi bahwa buku foto ditampilkan dalam perspektif ini sebagai karya seni yang tampil dalam dinding-dinding galeri gitu. Balik lagi di Voice of Raw setelah sekian lama. Akhirnya kita tag lagi dengan vibes yang baru ya Mas Oya. Ya, season 2. Mudah-mudahan konsisten. Amin. Buat konten pembuka kita coba ngobrol yang masih hangat sih sekarang. Yaitu tentang acara pentas buku foto ya Teh ya. Yang acaranya itu ada di Jakarta di Mata Waktu apa? Mata Waktu. Di galeri ya berarti? Ya, Galeri Mata Waktu. Kerjasama dengan Gue Ari Galeri sebagai inisiatornya berarti ya. Itu pentas buku foto tuh sebenarnya acara apa sih sebenarnya Mas? Nah, silahkan. apa kayak festival atau gimana gitu? Harusnya sih memang kalau secara detail untuk pentas buku foto harusnya nanyanya ke Gue Ari sama Mata Waktu sih ya. Cuma sebelumnya nyapa dulu halo. Setelah sekian lama bertemu lagi dengan Voice of Rose. Ngobrolin pentas buku foto. Pentas buku foto itu jadi awalnya itu tanggal 30 Desember. Oke. Aku dikontak sama Mbak Karen dari Gue Ari. Mbak bisa bantuin gak gitu jadi salah satu kurator untuk berpameran bersama dengan Hong Kong Photo Dummy Award. Dummy ya. Pameran buku foto berarti ya? Jadi awalnya itu si Hong Kong Photo Book Dummy itu dia suka keliling. Jadi keliling kemana-kemana. Nah giliran di Indonesia kerjasamanya sama Mata Waktu sama Gue Ari. Awalnya sih itu aja. Terus jadi untuk mendampingi Hong Kong Photo Book Dummy itu pameran. Kita berempat. Jadi satu dari Mata Waktu, dari Gue Ari, kemudian dari Sokong, sama dari Rose. Nah berempat cewek semua. Kebetulan ya? Kebetulan. Kebetulan ada ternyata di masing-masing publishing gitu. Masing ada. Kata Mbak Karen ya gitu, mewakili setiap publisher indie untuk memilih sesuai dengan bebas sih sebetulnya awalnya bebas. Temanya semua bebas ya? Temanya bebas sih waktu itu. Waktu itu kalau Mbak Karen ngambilnya tentang apa sih namanya? Mental. Woman sama nantilah pokoknya ada ntar aku cari cek lagi ya takut salah. Terus udah gitu kebetulan yang Rose gimana nih Rose diminta dari koleksi kita aja. Jadi koleksi perpus lah intinya gitu. Koleksi perpus kan koleksi perpus banyak ya. Yang ada juga buku, ada zin, ada macem-macem gitu kan. Terus kata Mata Waktu kalau bisa dari zin aja deh gitu. Soalnya yang lain kan pada dari photobook gitu ya. Oh jadi zin itu sebenarnya request dari Mata Waktunya? Dari Mata Waktu. Untuk Rose dari zin aja katanya gitu. Gimana? Terus tadinya kan aku pikir campur aja lah gitu ya. Mau buku mau zin gitu. Tapi pas ngobrol sama Mas Wahyu, udah zin aja biar satu tema gitu ya. Sebenarnya zin ya udahlah. Akhirnya aku ngambil zin gitu. Jadi, tapi kalau pentas buku itu kalau secara pas udah berjalan ternyata acaranya itu pentas buku foto gitu. Aku baru tahu. Aku baru enggak masalah sih gitu. Zin buku juga. Cuma maksudnya ternyata acaranya tuh sebulan dan macam-macam gitu. Ada pameran bukunya, kemudian ada diskusi buku, ada jualan buku gitu. Ada jadi memang portfolio review kalau saya sempat lihat. Portfolio juga. Jadi memang ternyata rame gitu selama 1 bulan itu di Mata Waktu udah gitu. Itu berarti nggak masalah Mas ya? Iya, sebenarnya tidak masalah. Tapi menariknya gitu dari pentas buku foto ini sebenarnya kan jadi kayak ada tawaran baru gitu dalam mempresentkan buku foto gitu dengan ya akhirnya jadi yang awalnya mungkin sekedar memamerkan gitu jadi dibikin ini lebih serius gitu, lebih serius dan jadi kayak event yang emang ini event kayak pameran gitu, pameran yang ya tapi dengan penampil utamanya adalah buku foto gitu. Ya mungkin jarang di Indonesia yang buku foto jadi objek ya gitu. Jadi objek
objek utama gitu yang dipamerkan itu lumayan jarang gitu, dan pentas buku foto itu mungkin dengan yang awalnya jadi coba-coba jadi sebenarnya jadi konsep yang menarik untuk diteruskan kembali gitu. Akhirnya jadi benar pentas buku foto ya. Benar buku foto lah, biasanya kan pameran foto gitu kan. Kalau ini memang benar-benar buku foto dan gitu. Tampil sebulan itu luar biasa gitu kan. Dan di pemeran utama dan di galeri gitu kan gitu. Oke. Kalau Tigres sendiri si tema kan jadi kurator ya. Nah, tema yang diangkat sama Tigres apa sih? Aku ngambil temanya collective identity. Jadi waktu kita ngobrol sebetulnya kan kita sempat ngobrol juga dari ratusan zin yang ada di koleksi kita gitu. Sebetulnya bebas sih kita mau ngambil apa aja. Kebanyakan memang kan ceritanya tentang personal ya. Pokoknya tentang personal, tentang memori gitu. Tapi aku pengen mengambil yang lebih luas lagi gitu. Jadi nggak ngambil tentang itu gitu. Sehingga pas aku riset, kemudian aku kumpulin semua, kita cari buku zin-zinnya gitu ya, semuanya. Hingga akhirnya waktu aku cari bahwa ada istilah namanya collective identity atau identitas kolektif gitu. Jadi bagaimana si identitas itu bisa muncul gitu dari buku-buku itu gitu. Tapi cerita dari buku itu tuh kolektif yang dimaksud di sini adalah bisa macam-macam. Ada itu bisa organisasi, bisa perkumpulan, bisa keluarga politik gitu. Politik identitas. Iya. Bisa juga. Bukan politik identitas ya. Bisa juga sih. Kan ada juga tuh kan aku makanya di situ kan macam-macam si zinnya kan, ada yang memang tentang musik, ada yang tentang politik, tentang demo gitu kan. Terus ada tentang keluarga gitu. Kemudian ada yang tentang ya macam-macam lah gitu. Kayak kamu juga kan masuk juga kan? Iya, ada ya, yang itu ya. Itu masuk juga kan. Itu tuh politik ya. Itu unek-unek. Kritik. Kritik. Nah kayak gitu. Jadi dengan berbagai cerita background gitu. Tapi ternyata si kolektif itu kalau misalkan sebenarnya aku tuh pengennya lebih mengajak orang-orang yang datang itu bisa lihat kuratorial atau pengantarnya sedikit, kemudian mereka mencari gitu. Ini identitas yang dari buku ini tuh apa sih gitu loh. Ini identitas dari buku ini apa sih gitu. Jadi soalnya jadi kayak mengajak sih, tadinya sih pengennya lebih interaktif kayak gitu. Cuma karena memang ya terbatas ya, galerinya juga memang tampilan dan lain-lainnya gitu. Jadi paling nanti mungkin balik lagi ke pembacaan masing-masing gitu. Tapi identitas tuh berarti tetap identitas per buku, bukan identitas secara keseluruhan semua buku. Ya kalau secara keseluruhan itu identitas kolektifnya. Kolektifnya itu adalah macam-macam. Jadi kalau di pengertian kolektif identitas kolektif itu, kolektif tuh gak hanya perkumpulan, gak hanya organisasi gitu. Ternyata bisa keluarga, bisa apa gitu. Yang yang bisa jadi muncul sebagai identitas pembuat bukunya atau identitas dari si karakter masing-masing itu bukunya gitu. Gitu sih. Ya menarik lagi ketika pemilihannya, kenapa dari Grace juga memilih semua adalah fotogin sebenarnya. Apakah fotogin itu juga bukan buku foto sebenarnya? Nah jadi gimana? Kan ada yang zin mah bukan buku foto atau gimana? Sama sebenarnya kan sama, cuma emang penyebutannya aja gitu. Maksudnya mengistilahkan cuma bentuk publikasi yang sama-sama aja. Buku foto yang bentuknya zin gitu aja kan gitu. Jadi fotogin itu lebih ke sana gitu kan. Bahwa ya akhirnya jadi menarik ketika kamu tadi ngomong tentang identitas gitu, bahwa fotogin itu ya bagian dari buku foto, bukan stratanya lebih rendah dari buku foto, ya itu sama-sama gitu, sama-sama. Dan emang menurut saya gitu kan, dengan ditampilkannya zin dalam satu pameran yang ya saya anggap prestisiusnya, pentas buku foto ini gitu, menampilkan zin dalam kerangka pameran di galeri ini sebenarnya kayak semacam politis gitu, politis juga bahwa zin itu udah berkedudukan sama gitu dengan publikasi buku foto, itu udah blend. Nah cuma pengistilahannya aja kita yang menyebutkan ini foto zin dipisahkan, padahal sebetulnya mah ya sama-sama aja gitu. Karena buku-buku juga, buku foto juga salah kaprah dari awal mungkin gitu kan. Dan ya karena juga belum ajaknya juga foto zin itu apa dan sebagainya gitu. Karena zin juga berangkat dari
budaya yang berbeda dari Berbeda juga, tapi kan jadi menarik juga ketika dalam buku foto itu juga bisa bentuknya zin gitu kan gitu. Cuma kadung relnya itu berjalannya sendiri-sendiri gitu kan. Akhirnya juga kayak ini misah ataupun kayak jadi buku foto dan foto zin itu punya kedudukan yang berbeda gitu kan. seolah-olah kayak gitu ya, jadi kayak Seolah-olah gitu kan, seolah-olah kayak begitu juga gitu. kalau yang cetakannya mahal itu buku foto, kalau yang cetakan murah jadi foto Ya, zin. Jadi kayak gitu ya. Kalau foto zin juga cetakannya juga mahal-mahal sebenarnya. Kalau dari segi itu tidak ada berbedanya mungkin ya gitu kan. Mungkin jadi salah kaprah juga bahwa ketika medium zin biasa dengan foto zin itu di stigmakan bahwa foto Murah zin itu murah dan fotokopian. Kalau di medium fotografinya dia sudah berbeda. Dia akan mengikuti sama kayak praktek-prakteknya buku foto. Dia sama aja gitu, lebih menyesuaikan dengan medium yang tepat untuk itu. Jadi tidak hanya ngomong tentang fotokopi, tidak hanya ngomong tentang cetakan staples dan sebagainya. Bentuknya sudah sangat beragam gitu kan. Sudah teknologinya juga mengikuti. Dulu kita hanya mengenal fotokopi, sekarang ada digital printing gitu. Yang sama, udah sama dengan kedudukannya, udah alat alat produksinya juga sama gitu. merebut alat produksi. Enggak juga. Cuma emang jadi lebih sebenarnya lebih progresif aja, gitu, lebih direct sih sebenarnya kalau ngomong tentang zin, karena dengan semangatnya itu gitu, apalagi dengan isu-isu tertentu yang lebih harus progresif, mungkin zin itu lebih cepat gitu. Lebih efektif. Lebih nendang kayaknya gitu karena ya mungkin prakteknya banyak kan kalau di luar negeri dipakai oleh aktivis-aktivis foto zin. Berarti sebenarnya kalau untuk foto zin sendiri karya yang seperti apa sih yang cocok dijadikan foto zin kalau dari Mas Wahyu sama Tigris? Kalau cocok mah ya sebenarnya kan dilihat dari bukan membedakan akhirnya foto zin sama tidak gitu kan. Ntar jadi panjang menganalogikan mana buku foto sama foto zin kan ntar sama. Ntar beda-bedanya cuma di beda karakteristiknya aja gitu kan gitu. Karakteristik yang mungkin yang lebih cocok mungkin kalau di zin itu cerita-cerita yang pendek gitu. Ataupun cerita-cerita yang ini jadi basic untuk lompat lagi untuk ke project yang utuh di buku foto gitu. Kayak zin kamu kan, itu kan banyak banget ya yang seneng gitu waktu lo di sana tuh ngelihat ngebuka gitu. Yang lebih atraktif lah gitu. Atraktif gitu. Surat-suara ya, surat-suara Lebih itu kan. atraktif Gitu. dan kebanyakan emang fungsinya kalau di luar gitu sebagai medium untuk berekspresi seniman-seniman gitu. Ketika dia punya patron tertentu gitu, dia menggunakan foto zinnya untuk bereksperimen gitu dengan karya-karyanya, mungkin karya-karya yang main-main atau karya-karya yang lebih eksperimental buat dia gitu kan. Kalau misalnya bentuk kayak kamu gitu kan, mungkin beberapa orang mah ini mah udah bukan buku atau buku makan misalnya buku yang formal gitu ya, kayak dia dibuka kayak gitu kan. Nah, ini kan bentuknya Surat gitu, suara. kayak gitu lah. Iya. Tapi untuk kriteria pemilihan zin kan zin di Rausu kayak banyak banget ya. Iya. Bahkan mungkin setiap tahun ada foto zin showcase tuh. Itu kan kayak yang tahun sekarang tahun kemarin 2023 aja berapa puluh tuh. Nah itu dari sekian banyak milihnya Tigris terutama milihnya gimana sih? Ada kriteria tertentu kah atau apa? Yang kelihatan identitasnya banget aja. Jadi dari kan yang pasti satu, ini mewakili kelompok tertentu. Karena kan identitas kolektif ya. Mewakili kolektif tertentu. Kolektif apa yang kelihatan nih dalam buku ini? Satu itu dulu dari pengertian kolektif identity. Kolektifnya mewakili apa? Apa dia mewakili suara? Misalnya tadi ada yang musik, ada yang demo, ada yang politik, ada yang keluarga, ataupun ada dari mana gitu ya, misalkan tentang apa gitu. Itu dulu dari situ, kolektif situ dulu. Nah nanti dari kolektif itu baru setelah kolektif ini aku kumpulin gitu. Nih yang udah jelas gitu. Ini bahwa ini tentang kolektif gitu ya, bukan tentang misalnya memori perseorangan gitu. Itu beda terkadang gitu. Misalkan dia cerita kenangan dia, itu bukan kolektif. Tapi ini misalkan kolektifnya memang perkumpulan lah istilahnya gitu ya. Berkumpulan, ini tentang apa dulu. Itu dulu udah situ kumpulin, baru nanti aku pilih lagi gitu. Mana yang kelihatan jelas gitu bahwa ini identitasnya apa yang mau ditonjolkan dari buku ini, atau ceritanya tentang apa gitu, kolektif identitas ininya kelihatannya apa gitu. Sehingga memang yang menonjol ya semuanya adalah identitas kolektif gitu.
Oh jadi satu zin tuh mewakili kolektif apa, satu Iya. zin ini mah. Bukan, identitas Jadi kolektif apa dalam gitu. karya-karya yang dipamerkan, yang dikurasi sama Teh Grace itu ada banyak Banyak banget kolektif. Ya. ragam kolektifnya Iya banyak gitu ya. banget. Ya. Ya mungkin ketika ngomong tadi identity gitu, ya jadi akhirnya foto jin itu jadi identitas Iya, juga itu. gitu. Jadi mungkin tepat gitu, ketepat juga gitu ketika kemarin Grace ketika memilih topik identitas gitu dari beberapa topik yang ditawarkan gitu. Identitas dan kemarin kenapa dia Dipilihnya mengeluarkan zin. jin juga ngomong tentang Beda identitas, identitas. mediumnya sendiri kan gitu. Beda Jadi lagi kalau misalkan aku campur ya, misalkan ada Ada- zin, ada ada buku, buku, nah ya. itu beda Kayak lagi gitu. Mak Ya, Samar ya. gitu ya. Iya, lebih nah jelas itu. kan gitu, Ya, lebih jelas gitu. Makanya kemarin bawa aja buku zin gitu, zin dan ya harus kenapa kita juga ngomong tentang kan kemarin bebas ya gitu, bebas Ya, sama bebas. luar mau dalam itu ya. Kenapa harus Indonesia ya? Ya gimana bisa melihatkan juga perkembangan dari dulu yang tahun berapa ya 2016 atau 2000 yang masih awal-awal jin itu 2016. yang cetakannya masih 13, jelek gitu kan 16, gitu, ya. yang masih cetakannya Fotokopi. fotokopi dan belum secanggih sekarang karena fasilitasnya juga belum printing. ada gitu dengan jinjinnya terbaru gitu kan. Jadi Ya. bisa ngomong tentang identitas juga, identitas tentang jin-jin Indonesia itu kayak apa zin gitu. Indonesia juga karena memang kemarin juga ditanya ini zinnya yang masuk ke RAW bikinan RAW semua gitu yang dipilih enggak, memang bukan bikinan kita semua kan ada juga zin yang salah satunya Aming ya apa? Ameng. Ameng gitu Yang kan, dari Good School. gitu kan, itu kenapa masuk ya karena memang kelihatan identitas kolektif musik gitu, dia cerita tentang itu gitu kan, tentang pliket gitu kan, itu jelas kayak gitu terus yang lain-lain juga nggak semuanya bukan bikinan Raus gitu, jadi memang itu adalah benar-benar dari koleksi perpustakaan. Ya sebenarnya itu dari bagian dari upaya pengarsipan jin ya, Ya. yang lewat fotografi jin showcase itu kan, showcase, kita ya. udah jalan ke 6 ya gitu. Dari 6 tahun itu juga jadi awalnya jadi upaya pengarsipan gitu. Pameran itu sebagai upaya kita untuk mengarsipkan jin-jin foto yang ada di Indonesia kan gitu, dan ya akhirnya itu jadi sebenarnya kayak lebih kayak pameran arsip gitu, kebetulan dengan tema-tema tertentu gitu, dan memilihnya sudah tidak susah mungkin ya Grace dengan Karena terbiasa kita. ya kalau dulu kan akhirnya kita bisa membaca gitu, membaca jin-jin Indonesia itu kalau awal-awal boomnya itu kan serupa gitu kan. Ya, Agak susah memilihnya karena seragam ya. seragam ceritanya Cerita kayak tema gitu. gitu. Ya kayak gitu, dan cuma fotografernya aja yang berbeda kan. Temanya sama, gayanya sama, visual reference-nya hampir sama gitu. Nah setelah kesini ya makin beragam, makin bentuknya makin itu gitu. Jadi itu juga bagian dari cerita perjalanan Ya. Fotogin Indonesia gitu kan. Kayak misalkan kemarin kalau mau digabung ya, contohnya ya, misalkan kalau ngobrolin kolektif identity, yang Kang Encis tuh buku yang baru itu, Rommel itu berkebalikan, ada satu buku yang zinnya dia pakai analog tapi half frame tuh dua gitu, itu kebalikan. Jadi itu menariknya di situ. Jadi kalau Kang Encis mah tentang Rommel di berantakan, tapi kalau yang satu lagi ini keluarga tapi dia rapih. Jadi diajarin dari kecilnya dia harus rapih gitu. Jadi identitasnya kayak gitu. Tapi kan ternyata kalau kita ngobrolin mau diambilnya identitasnya zin semua, berarti Kang Encis nggak bisa masuk gitu. Ya, makanya kenapa kita ambil zin aja udah, karena zin tersendiri ya udah identitas sendiri gitu loh. Ya balik lagi ke pentas buku foto ya gitu. Menariknya adalah pentas buku foto ini adalah jin-jinnya dikurasi gitu dan dinarasikan oleh kurator-kurator gitu. Akhirnya jadi menarik gitu pembacaannya gitu ketika kita disuguhkan buku foto itu sudah sangat tematik dan dibunyikan oleh kuratornya masing-masing kan gitu, dan masing-masing dari 4 kurator itu bisa didiskusikan, mungkin jadi menarik gitu dengan tema-temanya masing-masing gitu, dengan melihat koleksi-koleksi pilihan mereka gitu. Jadi kayak terasa kita kan misalkan lihat ke pameran di galeri yang dia punya tematik dan dengan dekorasi yang baik gitu kan. Ya sih seru sih kalau Jadi misalkan seru, nanti konsepnya seru ini, seru. Ntar aku ya Seru lihat. Sampai gitu. tanggal berapa sih? 29 ya? Sampai tanggal 29 ya, 29 tanggal Februari 29 Februari di Galeri Mata Waktu di TC Fatmawati Jakarta. Nanti sebetulnya kita ada itu juga acara-acara juga kayak misalnya
ngobrolin tentang kurasi ini, tapi dia online. Oh iya, terakhirnya ada. Oh iya, ada. Zoom berarti. Nah, itu mungkin Antara jadi kurator. jadi menarik nanti gitu. Ditunggu aja di IG-nya Mata Waktu sama Mata Gue Waktu Ari. sama Gue Ari. Itu pasti ada nanti paparan-paparan dari 4 kurator plus kuratornya dari Taiwan ya, Photobooks Day ya. Iya. Damis Day gitu. Nah, itu jadi menarik gitu, yang itu juga jadi kita tunggu gitu dengan tadi gitu. Mungkin akan lebih detail gitu obrolan-obrolannya tentang kurasinya masing-masing itu, dan akhirnya jadi menarik gitu bahwa buku foto juga bisa jadi satu pameran yang punya tematik yang emang dengan gagasan-gagasan besar akhirnya gitu. Dan menariknya karena berbeda-beda kan gitu. Mungkin kalau karya-karya yang tunggal aja ngumpulin gampang, ini tapi kan dengan berbagai macam mungkin akhirnya jadi menarik gitu, menarik aja gitu dengan kita tampilan yang tematik gitu, dikasih buku foto gitu, dan dikasih narasi-narasi yang seperti kurasi di pameran. Itu yang jadi pentas buku foto ini layak untuk dikunjungi gitu, layak untuk ditamatkan gitu, ditiru dan disebarkan gitu. di yang lain. Iya, maksudnya diramaikan. Praktek-praktek present buku foto ya bisa jadi pentas buku foto ini jadi salah satu yang patut kita apresiasi, patut kita jadikan sampel gitu kan, ketika buku foto itu bisa tampil kayak gini loh gitu. Tapi sih acara kayak pentas buku foto ini sebenarnya efektif nggak sih terutama untuk memperkenalkan buku foto ke area yang lebih luas gitu? Atau justru yang datang ya udah yang emang dulunya tahu buku foto aja gitu? Luas atau tidak pasti ada plus minusnya ketika tampil di galeri ya gitu. Dan fungsinya galeri kan sebagai apresiasi bahwa buku foto ditampilkan dalam perspektif ini sebagai karya seni yang tampil dalam dinding-dinding galeri gitu, atau dalam display galeri itu gitu. Distribusinya lebih kenceng apa enggak ya itu tergantung lagi gitu, tergantung gimana kita promote gitu, dan tergantung pada kita mau nyasar yang mana gitu. Tidak bisa dalam perspektif kita pameran di galeri itu juga mencakup lebih banyak gitu kan, harus diimbangi praktek-praktek yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ngomong tentang ini mungkin jadi kayak bukan mensejajarkan gitu, kembali gitu, mengingatkan bahwa buku foto itu sejajar dengan karya-karya seni yang ada di galeri gitu. Walaupun sebenarnya cara menikmatinya emang lebih personal gini sih, ya one on one itu. Iya, tapi kan itu juga display itu juga bagian dari representasi dari pameran itu juga kan gitu kan gitu. Dan ditambah lagi dengan kita punya pengalaman melihatnya berbeda dengan yang hanya cuma satu tunggal, ini disampaikan dengan berbagai macam cerita kan gitu. Nah itu mungkin yang jadi bukan lebih menarik kan, jadi berbeda gitu pengalaman visual kita gitu. Oke. Menarik sih. Jadi menarik, dan ya ini ya kembali lagi juga apresiat pada Gue Ari sama Mata Waktu yang menginisiasi acara-acara begini gitu, dan ya diharapkan juga ini jadi acara rutin di Mata Waktu dan Gue Ari gitu. Tiap tahun kayak begini tuh jadi semacam oase gitu. Trigger juga mungkin. Oase karena buku foto itu jarang diwacanakan gitu. Selesai publish sudah selesai, paling ya diskusi-diskusi yang mungkin tidak terlalu serius didiskusikan dalam tataran pewacanaan gitu. Mungkin dengan adanya ini mungkin jadi mulai diseriuskan lagi wacana-wacana tentang buku fotonya itu. Mudah-mudahan jadi acara rutin tahunan. Ya mudah-mudahan diharapkan, dan kemarin ketika pembukaannya juga full house gitu dengan berbagai kalangan yang emang jadi akhirnya juga mengerti bahwa orang yang pemangku kebijakan juga hadir gitu ya. Jadi mengerti bahwa buku foto itu juga layak untuk diapresiasi sejajar dengan bidang-bidang yang lain gitu. Bahwa ini juga negara, kata Gue Ari juga menekankan lagi, negara juga harus hadir juga dalam konstelasi buku foto Indonesia ini gitu kan. Kalau ini ngomongin negara tadi nyambungnya. Negara Konoha. Karena kan sekarang buku foto ya buku identiknya sama ISBN untuk yang terbit secara kan sekarang mungkin ada kesulitan untuk mengurut ISBN. Apakah ada apa ya? Ada semacam wacana untuk mempermudah itu atau gimana? Terutama untuk dalam peran negara ya. Apa sih yang pengen dihadirkan peran negara dalam buku foto? Mungkin ya dengan ya
ISBN itu juga karena kejadian luar biasa kan di Indonesia, karena ada ledakan pembikinan ISBN kan yang jadi bermasalah kan akhirnya gitu kan. Ya itu juga jadi juga selektif, akhirnya juga orang juga nggak sembarang juga ngeluarin ISBN gitu yang akhirnya juga jadi masalah buat kitanya sebagai publisher, ya agak sulit sekarang gitu. Tapi tidak sulit-sulit amat ketika ini cuma lebih tahapannya lebih baik, Kalau datanya lengkap nggak lebih ribet dan itu gitu. Mungkin ya negara hadir tidak hanya kalau SBN kan masalah administratif kan gitu kan, relatif lebih tidak berpengaruh lah gitu. Tinggal kita mengikuti secara administratif gitu. Tapi yang kayak tadi negara hadir dalam konstelasi buku foto itu ya bisa mensponsorin acara-acara kayak pentas buku foto, bisa mengirim teman-teman untuk ikut konstelasi buku foto di luar gitu, dan atau memproduksi gitu kan, memproduksi buku-buku foto yang emang ini bisa jadi apa ya, jadi karya-karya yang untuk bisa jadi representasi Indonesia dan sebagainya. Dan itu saya rasa di buku foto layak untuk disupport gitu, karena ya ini merupakan medium ajaib yang tidak dimiliki oleh medium-medium lain gitu. Capres mana yang kira-kira yang nggak dukung itu Mas? Ini berapa hari lagi sih? Beberapa hari lagi kita lihat aja gitu. Ya sebenarnya tidak berharap ke itu, tapi kan nantinya kan sebenarnya kalau ngomong tentang capres kan tidak akan ngomong sedetail ini ya, paling ya tinggal dirjen-dirjennya aja yang sebagai pemangku kebijakan teknis kan gitu. Yang mau bikin Menteri Kebudayaan nggak? Ya, ya mungkin jadi teman-teman, ya mungkin sekarang udah bagus teman-teman publisher itu sudah punya satu grup publisher ya, publisher Indonesia gitu, apa namanya? Ya itulah semacam perkumpulan, walau belum resmi tapi sindikat. Publisher-publishernya sudah berkumpul, punya komitmen bersama untuk bareng-bareng jalan lah tentang memajukan buku foto Indonesia lah. Nah itu sebenarnya tinggal gimana kita melakukan audiensi aja gitu bareng-bareng, karena ya pemangku kepentingan ini juga harus tahu gitu programnya apa. Kalau kita tidak audiensi juga ya mana tahu juga gitu kan ya. Foto kita, publishing forum. Ya itu. Forum. Nah itu mungkin jadi langkah selanjutnya adalah ya audiensi gitu, nggak harus jauh-jauh ke presiden ya, yang teknis aja dirjen-dirjen itu kan yang menentukan gitu kan. Oke, gitu. Terakhir mungkin ya, kan buku foto Indonesia bahkan ada yang udah menang award ya, masa yang 2000 Banda ya, 2002 ya 2002. Nah dengan adanya buku foto yang Indonesia yang udah menang award gitu, apa dari sisi publisher ya memanfaatkan wave itu nggak sih buat memasarkan lebih apa ya, lebih masif ke luar negeri untuk buku foto produksi Indonesia? Ya akhirnya kan kita juga bisa membanggakan gitu, jadi kebanggaan bersama bahwa buku foto juga kualitasnya sudah bisa diakui dunia gitu kan. Kualitas terbitan teman-teman publisher juga udah mulai bagus gitu dan bisa bersaing. Itu kan jadi semacam pemicu semangat bahwa gimana sih buku foto Indonesia yang umurnya masih seumur jagung ini masih ada harapan kah gitu, masih ada titik terang kah untuk bisa jadi tidak hanya sebagai komoditi ekonomis ya, tapi komoditi apresiasi gitu kan. Ada juga yang emang buku foto ini tujuannya untuk festival, buku ini untuk jualan, tapi setidaknya dengan menangnya bukunya pada jurnalnya Fadli gitu, itu juga bisa jadi pemicu gitu, dan itu juga bisa jadi kayak kebanggaan kita bersama untuk ngomong ketika kita keliling-keliling itu ya ada buku Indonesia sudah 2002, yang 22 itu udah menang satu festival buku foto yang prestis gitu. Berarti kan kualitas buku Indonesia sudah tidak diragukan lagi oleh dunia, udah dipandang dunia, udah mungkin jadi masuk dalam konstelasi buku foto dunia, udah dititipkan Indonesia gitu. Mungkin yang kita juga harus berterima kasih dengan gue Ari yang sering ikut-ikut itu, yang jadi kayak duta gitu, duta kita bersama untuk mengenalkan buku Indonesia di luar gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu kan. Berkecukupan. Ya dibilang ya anak-anak ini cukup militan dengan tadi gitu, dengan tidak adanya support dari itu ya. Iya, itu bisa berangkat sendiri. Ya itu angkat topi lah buat gue Ari yang atasnya begitu militan untuk jalan-jalan ke luar negeri membawa buku foto Indonesia. Oke.
Siap. Terima kasih Mas Wahyu, Teh Grace. Nanti Ya, sama-sama. mudah-mudahan tentang buku foto Indonesia itu bisa semakin maju, bisa semakin banyak dikenal, Ya. banyak khalayak dan bisa lebih diapresiasi lebih baik ya. Oh iya, Ya, ini jangan kan masih lama juga ya. Ya, acara pesta buku. pesta buku foto itu sampai 29 gitu. Teman-teman Kalau yang acara Rawusnya ada tanggal Kita tanggal 17 ya. tanggal 17 ini ada satu launching gitu dan Oh iya, launching buku Aga ya. Aga launching sama Sentinel. diskusi buku foto Rommel ya? Prancis, Rommel. Rommel Prancis, de Bommel. Rommel. Jadi kalau yang Raw ada acara tanggal 17 di mata waktu gitu, jam Sore ya? 1 siang. Oh jam 1 siang. Tuh silahkan datang teman-teman Ya silakan teman-teman datang kalau yang dan mau datang. mengapresiasi buku-buku yang lain bagus banget. Buku-buku yang lain bagus banget itu ada kurang lebih ada 75 buku yang dipamerkan gitu. Jadi 40 Lebih, Mas. Lebih ya? kira-kira ya, Iya. 40 dari 4 kurator gitu. Oh, 35-an lah Mbak. Iya. Itu buku-buku foto yang dari Photo Books Damisri oh dari Hong Kong ya. dari Taiwan. Taiwan. Oke, siap. Baik teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.